ada akikoh sama kurban. Mana yang lebih didahulukan? Gini, yang didahulukan gini. Pertama itu adalah akikoh dulu. Jadi kalau belum akikoh aja dulu. Kalau aku tak kurban, belum akikoh, belum. Iya disembelih pada waktu hari raya kurban nggak apa-apa, dibarengno nggak apa-apa. Atau akikohnya ini langsung dimasak. Jadi dimasak sebelum besok penyembelihan hewan kurban. Ya. Gunanya apa? Dimasak. Engko ambil ibu itu dimasak ini. Apa ya? Kali jenengan ya. Kali mbak ya. Dimasak buat orang yang sing boleng, menyembelih, yang motong itu buat makannya itu. Karena akikoh itu adalah sunnahnya adalah bentuk makanan. Sudah dimasak. Tapi kalau kurban itu masih mentah. Daging yang masih mentah. Kalau akikoh boleh nggak apabila daging saja? Nggak apa-apa. Cuman kalau kebin afdolnya ya dimasak terus dibagi-bagi, itu bedanya akikoh. Mana yang didahulukan? Ya didahulukan kurbannya. Akikohnya. Kalau sudah besar, ya akikoh. Dulu belum muslim, sekarang muslim. Mana seperti itu? Mana? Ya akikoh. Gitu loh ya. Akikoh dulu. Baru kurban. Kalau belum diakikohi, insya Allah saat kecil dulu belum akikoh. Ya akikoh aja. Gitu loh ya. Buat akikoh. Jadi boleh nggak pada waktu kurban? Nggak apa-apa. Yang penting kita ngomong aja yang untuk pada waktu diwakilkan kepada orang untuk menyembelih. Mbak Sela menyembelih hewan kambing sendiri nggak mampu ya. Ya, umpamanya lo ya. Ati disembelih ngene Mbak Sela wis pani ya jano. Ati dikek nyeluk lek, enggak sudah kok mau nyeluk lek nang aku. Mencolot umpamane seperti itu. Ya. Diwakalahkan aja. Ya apa-apa diwakilkan ngomong nanti ini aku wakalah untuk mewakilkan pada sampean ini akikoh saya. Akikoh ini hewan akikoh ya. Nanti caranya beda. Gitu loh ya. Siapa namanya? Namanya si A, si B, si C, terserah sudah. Baru nanti disembelih atas nama si B atau si C atau si A. Jadi intinya adalah mana yang lebih dulu? Kurban apa akikoh? Akikoh yang lebih dulu. Boleh nggak disembelih pada waktu hari kurban? Boleh. Kapanpun boleh. Ya. Sampai sampai kapanpun. Mungkin kalau mau bijak ya itu. Jadi disembelih dan dimasak yang kira-kira orang yang besok mau rewang kurban itu bisa makan dulu atau disambil makan dari hewan ini. Sama dengan hewan patungan biasanya di sekolahan itu loh. Kan ada patungan hewan. Ya itu kan hukumnya bukan kurban, tapi hukumnya menjadi hukum sedekah. Hukum sedekah hewan kambing. Baik nggak baik untuk pelajaran bagi anak-anak pelajar itu bagus. Itulah ya. Tapi bisa nggak itu menjadi bagian dari kurban? Belum. Tapi minimal anak itu sudah ada itikat
untuk berkurban bukan kurban yang menyembelih hewan ya, mengorbankan uangnya ini untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nanti kan itu dagingnya nggak dimakan sendiri ya, banyak dibagiin kepada yatim piatu, yang mana orang miskin kan gitu. Intinya di situ aja. Nah, umpamanya punya hewan itu ya sebelum apa? Sebelum hari raya kurban besoknya itu sudah jadi masakan. Jadi enak. Apalagi masakan kambing ya, mbok kambing goreng, mbok gulai, mbok sate, mbok kambing bakar. Kan enak itu nantinya. Disandingi sampai STMJ. Ya, ono telurnya telur bebek, ono susune, ada madunya, ada jahenya, terus dikei klapet pisan. Wah, enak rasanya. Biasanya enak, aku enak gitu. Jadi gitu, yang awal, yang mana ini? Akikoh apa kurban? Ya, akikoh dulu. Sudah besar nih saya, tidak apa-apa. Gitu loh. Kalau dulu pernah akikoh, ya berarti sekarang kurban. Ya. Aku semari tahu kurban nih. Ya tahu akikoh, lah sampean kepengin kurban meneh, apa sama sedekahno wong jane kurban? Ya beda. Enak kan? Umpamanya ya Mas Eki pernah kurban. 1 ekor kambing. Ya, kemudian aku tahu kurban, wingi tahu kurban. Saya ingin kurban meneh. Maro jiwa bisnisnya mlaku. Lek ngono tak gono Pak To ae. Pak To, sampean tak kei wedhus ya. Sampeyan kurban aku tak kei wis sampean. Pak To dikurban temenan. Mas Eki itu pahala, Pak To itu pahala. Ngene lho. Enak, pahalanya double. Kan ya, double kan. Kan enak. Gak ngurangi. Umpamanya seperti itu. Kepin kurban lagi juga nggak apa-apa. Jadi berkorban atas nama seseorang juga boleh. Atau disedekahkan kepada seseorang untuk berkorban. Tapi jangan gini. Engkau saya kasih hewan kurban, tapi harus kamu buat kurban. Satu, kamu saya kasih kambing, tapi harus kamu jangan gitu. Nanti hukumnya malah jadi apa jenis riba malian, malah haram. Tapi ini kurban apa toh? Nggih. Aku selalu kepingin hewan iki tak kena sampean tiga kurban. Tapi niatku saiki tak kena sampean wis. Nah, mbok sampean gawe apa? Berpeng Pak Tok wis paham. Nah, Pak Tok aja bela dhewe enggak mau dingu mau jak turu ning kamar ngono enggak. Enggak kono masjid tak kurban iki. Karena padha-padha oleh umpamanya itu. Ya dapat pahala, Pak Tok dapat pahala, Mas Eki dapat pahala. Sama. Malah Mas Eki dapat lebih banyak dari Pak To. Gitu loh. Ya. Karena untuk pahala memberinya itu juga memberi untuk pahala bahwa itu dari hasanati ya Mas Eki untuk bisa. Mungkin jiwa bisnisnya seperti itu, jiwa bisnis. Mau wong kepingin kemaru pahala loh yo. Kepingin kemaru. Kabeh orang kemaru game, kemaru apa enggak orang sing kepengin kemaru pahala kan dudu carane. Seperti itu. Atau sudah berhaji. Haji yang selanjutnya kan sunnah. Hukumnya sunnah, pahalanya sunnah. Aku gurung haji, yo ngaji wong kok. Padha-padha untuk pahala, sunnah enggak kesel. Ngono seperti itu loh ya. Tak buat ngajikan orang aja sudah. Sudah selesai. Dapat pahala enggak? Dapat pahala sama dengan mereka itu juga sama. Jadi iso geli aku tak golek pahala liyane gini. Gitu. Jadi jiwa bisnisnya melaku. Kadang orang itu kan jiwa bisnis itu kalau kerja di pasar toh. Jiwa bisnis ibadah gak ono belas. Kan gitu. Orang kepin haji ya, pahala ya. Bukan berarti menggugurkan hajinya, pahala haji. Sampai pada subuh jangan keluar sudah. Jangan keluar sampai wiritan, baca Quran sampai matahari terbit sampai duha.
Pahalanya itu sama dengan pahalanya haji umroh makbul. Orang haji umroh bukan berarti makbul loh ya. Ya, orang berhaji, semuanya sudah. Ini sudah. Tapi bukan berarti mereka itu akan jadi hajan makbula, belum tentu. Rukunnya sudah, wajib hajinya sudah, rukunnya sudah, semuanya sudah. Tapi apakah dapat pahala? Belum. Lalu mulai berangkat ke pintu Pak Haji, itu apa? Bisa juga kan? Gak dapat apa-apa. Tapi orang yang seperti ikhlas meneh, gak metu nih masjid, gak metu ke masjid, wiritan, baca Quran sampai mau metu sengi duha. Kita keluar. Pahalanya sama dengan haji umroh makbul, sudah terjamin sudah. Makanya jangan menyembelihkan orang yang belum berhaji, tapi dari masjid subuh metune duha. Tapi beda meneh, kok gini-gini ya. Di jero masjid gak metu-metu turu jebane. Ono wong pira turu kabeh. Ya nek gak metu ya, tapi turu nek jero. Nek turu semuanya kabeh, mari subuh iku ndek di pinggir tembok ngene. Wah, sing wiritan ngantek awane paling paling maksimal mek wong loro. Liyane turu kabeh gini. Tapi gak apa-apa lah, minimal ku sepuro moro dadi gak turu ngono lho. Gitu ya, tadi yang awal itu adalah akikah dulu di samping kurban. Jadi akikah itu pengertiannya apa Ibu ya? Akikah itu gini loh. Akikah itu kan apa ya? Apa sih umpamane saiki sing akeh kau gini. Di pinggir-pinggir jalan lho apa sih namanya? Ya Allah, aku kok lali. Apa sih ini? Digadai, aja ngomong gadai. Saiki akeh yo. Gadai kan usum yang ini jalan-jalan ya. Ono ruko gadai, menerima gadai HP, laptop dan lain sebagainya. Gadai saiki kok gak ben ono pegadaian tok ya. Saiki bentuknya tulisane gadai. Manusia itu apa namanya? Anak waladun, apa ya? Anak yang baru lahir itu adalah masih tergadai. Ya, gunanya itu makanya diakikohi. Sunahnya diakikohi, sunah. Ya, sunahnya diakikohi. Kalau nggak mampu ya enggak. Ya. Kalau sudah akikoh, berapa jumlahnya? Kalau laki 2, yang perempuan 1. Tapi menurut riwayat 1, laki-laki 1 juga nggak apa-apa, gitu loh. Kenapa? Karena Rasulullah dulu memberikan akikah kepada cucunya itu cuma 1 kambing, gitu loh. Ya, jadi untuk kudu nebus gaden nang Gusti Allah ndak. Intinya itu di akikah ini adalah apa ya namanya ya? Ya sebenarnya kalau saya pengertian menebus gaden ya sebenarnya. Seperti menebus gaden bukan berarti arek itu digadekno, ndak ya. Dalam artian itu adalah supaya anak ini apa ya? Kalau orang ya, seorang anak itu kan kebanyakan anak lahir itu mesti kena dosa. Manusia lahir itu pasti kena dosa. Cuman beda nih, lek gulung tamis itu tidak akan mendapat dosa karena gulung tamis ya, gulung balik, gulung tamis gak dapat, ada cilik sak sayin ngono. Masa ngelakuin dosa, sebenarnya ngelakuin dosa tapi gak berdosa gitu loh. Ya. Siapa yang dosa? Ya wong tuane lek gak ngandani. Jangan cilik, kan umum gitu ya. Nek masjid jurit-jurit, wah. Mati wong sembahyang syukur jan. Gak salah anak. Wong tuane sing gak ngandani sing salah. Gitu loh, sing dosa. Makanya dampingi kalau ada punya anak. Jadi artinya ya seperti akikah ini adalah menggadai. Ya, jadi arek kok digadai tapi enggak seperti gadai kok barang loh, beda loh ya. Beda jangan diarti lo berarti arek itu digadekno. Enggak. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk rasa syukurnya kita. Syukur sama sabar itu karena batasi. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
mempunyai seorang putra atau putri, ya, bersyukurnya ini adalah yanfa'ulinnas, memberikan manfaat kepada orang lain. Kebanyakan kan orang punya bayi, enaknya wong Jawa ngene, duwe bayi, sing tangga-tangga ini padha sonjo pasti. Nggo nggawono sabun, nggawono apa, malah ada budaya di satu tempat itu ya. Nek wong teko, kene kudu ngei barang lagi. Ada itu di satu tempat lah. Itu apa ya? Kadang dikasih telur, kadang dikasih mie gitu. Jadi wong teko iki ngei barang dan sebagainya dikasih imbalan itu. Bukan berarti imbal-imbalan enggak. Maksudnya adalah kalau saya mengambil husnudoni, guna berbuat apik, maksud aku tidak berbuat apik pisan. Gitu loh. Intinya di situ. Nah, anak ini untuk akikah anak ini, kalau ini akhirnya dimakan sama orang, kambingnya tadi, ya, jadi dimanfaatkan. Pahalanya ke anak ini gitu loh. Pahalanya ke anak yang dikawin di samping orang tuanya juga dapat pahala. Jadi mulai kecil anak itu menurut Islam ada diajari bagaimana Anda mendapat pahala apapun dari manapun, meskipun kamu diam tidak melakukan apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Makanya gak sembahyang nah. Aku setruk aku. Loh, setruk tetap sembahyang gitu loh. Tetap sholat, gak bisa berdiri ya duduk, gak bisa duduk ya tidur. Kan gitu. Bisa berdiri? Bisa, tapi sebentar. Kalau berdiri terus ya nggak bisa. Ya takbir, Allahu Akbar, capek duduk gitu loh. Jangan mulai awal duduk. Sholat, orang kalau gak bisa jalannya gini-gini, mau sholat langsung duduk. Jangan. Berdiri dulu, takbir Allah. Kasih kursi belakangnya. Allahu Akbar. Duduk sudah. Kalau masih mau berdiri. Kalau sudah tidak mampu, barulah duduk. Saya mampu berdiri, tapi mau gini tidak bisa. Ya berarti ketika rukuk sama duduk. Ketika berdiri sama duduk. Gitu. Ketika berdiri. Ketika rukuk sama duduk. Kan orang berdiri ya, bisa. Tapi untuk nginekno badan nggak iso. Ada kan? Apalagi sujud mau bangun itu kangelan. Kalau sudah seperti itu, ya sholatnya berdiri, ketika rukuk, Allahu Akbar duduk, kemudian rukuk gini. Sami Allah liman hamidah gini. Allah sujud lebih gini lagi. Gitu aja. Kalau masih mampu berdiri, kadang-kadang ada orang kan berdiri ini kalau terlalu lama gak bisa, tubuhnya sakit. Ya berarti sholat takbir aja. Kalau gak mampu, ya duduk, kemudian jangan mulai awal duduk. Ya datang dari rumah berjalan bisa. Dari masjid sholat langsung duduk, jangan. Berdiri dulu. Ketika tidak mampu, sudah gak mampu langsung duduk. Gak apa-apa diturunkan berdirinya dengan duduk. Itu loh. Jadi artinya akikoh itu apa mang? Digadai, aku tinggal ngomong gadai kok. Gadai, artinya gadai sebenarnya orang yang tergadai itu. Dan kedua adalah untuk anak ini bisa mendapat pahala dari orang lain. Karena kalau orang sudah makan, seneng tonggoni, ya itu kan mendapat pahalanya juga ke anak ini gitu loh. Intinya di situ sih, jadi inti dari akikoh itu seperti ini. Kalau mau akikoh ya kambing, ya. Kalau yang saya tahu ya tetap kambing. Boleh nggak sapi? Nggak tahu saya. Kalau kurban boleh. Ya, ayam boleh nggak kurban? Boleh. Ayam boleh kurban, tapi
kurbannya gini, kalau memang nggak punya, ya nggak punya, kemudian hanya punya seekor ayam, ya diniati aja itu pada waktu itu. Tapi memenuhi syarat enggak untuk berkurban. Sebenarnya pakai kambing, ya. Tapi minimal kurbannya bukan kurban seperti kurban menurut syariat dengan cara kambing 1, sapi 7 orang, enggak. Tapi menyembelihnya ini adalah berkorban hartanya ini untuk dibagikan kepada tetangganya. Punya ayam 1 dikorbankan sudah enggak apa-apa. Seporo orang tahun ngarep mau iso menyembelih kambing gitu loh. Aku gak iso duwe sapi, berkorban ngenteni duwe sapi, enggak ngenteni wedhus. Punya ayam 1. Disembelih sudah. Dibagi berapa hasil tangganya. Jadi bukan berarti kurbannya bukan kurban seperti kurban yang 1 kambing 7 kalau kambing 1 orang, sapi 7 orang, bukan yang itu, tapi kurbannya inilah mengorbankan hartanya ini untuk disedekahkan kepada orang tetangganya. Mau dimasak lebih bagus. Wis dadi opor ayam dibagino pitike siji, opor ayame sak panci loro sakmene. Tanggane bisa 100, kayak 1 sendok. Kok teman-teman ya enggak lah, yang penting tengah-tengah sebelah ini dikasih, yang penting dempet-dempet dikasih.